Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada siswa-siswi kelas 7 SMP Brigjen Katamso 2. Selamat datang di sekolah ini. Terima kasih karena memilih sekolah ini sebagai tempat kalian menambah ilmu pengetahuan selama 3 tahun ke depan. Pada materi kali ini dalam pengenalan lingkungan sekolah, saya sebagai guru bahasa Indonesia yaitu Miss Sartika Marbun akan menerangkan tentang apa itu gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah adalah sebuah gerakan dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Apa itu tujuan literasi? Yaitu memiliki budi pekerti yang baik, menciptakan budaya membaca, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seseorang, meningkatkan kreativitas, serta memperkuat daya ingat. Nah, adapun manfaat dari literasi yaitu menambah kosakata, menambah wawasan dan informasi baru, meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang, melatih dalam hal menulis, serta juga merangkai kata yang bermakna, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Di sini artinya literasi itu kamu harus rajin membaca. Itu konsep secara keseluruhan ya, Nak. Nah, tahukah kamu menurut Peirce tahun 2011 yaitu Progressing International Reading Literacy Study, Indonesia berada di urutan ke-42 dari 45 negara dalam hal berliterasi. Dan menurut PISA tahun 2012 yaitu Program for International Student Assessment, Indonesia mendapatkan urutan 64 dari 65 negara. Sangat-sangat rendah ya, Nak. Maka dari itu, Permendikbud nomor 23 tahun 2015 mengeluarkan kegiatan wajib di sekolah yaitu menggunakan 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran setiap hari. Nah, dengan begitu, siswa terbiasa membaca buku setiap hari dan terbentuklah budaya baca di sekolah. Adapun panduan 15 menit membaca buku non-teks pelajaran setiap hari, yaitu yang pertama adalah membaca nyaring atau read aloud. Di sini adapun tujuannya dari membaca nyaring di kelas, misalnya bersama guru membaca dengan ada siswa di situ, kamu akan menumbuhkan minat baca dan pemahaman siswa. Lalu guru akan mengenalkan kosakata baru. Kosakata di situ misalnya kamu tidak mengerti ada kata yang tidak kamu tahu, lalu guru akan memberikan pengertiannya, lalu belajar berdiskusi dengan teman-teman. Dan di sana dalam membaca nyaring, di situ guru sebagai teladan membaca. Dan kedua, membaca mandiri atau independent reading. Kamu di situ membaca sendiri tanpa ada guru bersama kamu, guru hanya mengawasi. Yaitu memfasilitasi siswa membaca secara perorangan sesuai dengan minat dan kecepatan baca masing-masing. Lalu dari sini kamu akan membangun ekosistem sekolah yang gemar membaca. Yang ketiga, membaca bersama atau shared reading. Guru memberi contoh bagaimana membaca dengan baik dan benar. Dengan begitu, ini akan meningkatkan kefasihan membaca siswa melalui intonasi dan tempo membaca. Lalu yang keempat, membaca terpandu atau guide reading, yaitu meningkatkan pemahaman siswa tentang buku yang dibacanya melalui berdiskusi isi bacaan. Dengan begitu, siswa akan fasih membaca karena terbentuk dari hasil baca dan diskusi dengan pendampingan guru. Nah, program 15 menit membaca ini buku non-teks pelajaran. Artinya di sini bisa novel, bisa buku cerita, ya. Di sini dijelaskan buku bacaan selain buku pelajaran. Siswa diperkenankan membawa buku dari rumah, berfokus pada pembentukan sikap peserta didik dan memotivasi mereka. Kondisi yang menyenangkan, artinya di sini lingkungan belajar kamu harus menyenangkan dan bisa menjadi tempat kamu membaca bersama teman dan guru. Lalu guru menjadi teladan membaca bagi siswa. Dengan melalui program 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai, ini tujuannya agar tercipta budaya membaca di lingkungan sekolah. Sehingga lingkungan sekolah itu harus kondusif bagi kegiatan membaca siswa.
Oke, sampai di situ saja tentang gerakan literasi. Miss harap kamu nanti kedepannya akan rajin membaca buku. Semakin banyak buku yang kamu baca, semakin banyak ilmu pengetahuan yang akan kita tahu. Karena membaca adalah jendela dunia. Selalu ingat untuk jaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker, menerapkan pola hidup sehat. Sekian dan terima kasih.